Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya hari ini kita mulai podcast hari ini di Sixterion, dan saat ini sekarang kita sama ibu guru favorit kita semua di SMA 6, yaitu Ibu Elvi. Dan langsung saja kita sapa dulu sama Ibu Elvi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke, kabarnya baik ya, Bu ya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Ibu sehat-sehat. Dan kita semua pastinya semoga kita sehat lah ya. Dan juga yang para pendengar atau yang penonton juga pasti sehat terus kan ya. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang sama Ibu Elvi. Oh ya Bu, menurut Ibu sendiri apakah semua kegiatan di sekolah selama pandemi ini berjalan lancar? Ya, selama pandemi ini SMA Negeri 6 Palembang bahkan juga seluruh dunia akan mengalami beberapa hal besar, bahkan dari yang normal menjadi tidak normal. Alhamdulillah bersama yang baik sebenarnya jalan lancar, kegiatannya baik secara daring, juga ada beberapa yang pernah melakukan ya, bisa bergantian daring. Nah, tapi ya itu tadi walaupun sudah berjalan dengan tetap saja ada kendala-kendalanya yang kita selama ini sudah kita atasi sebenarnya. Mungkin berbeda lah kalau tatap muka atau dalam keadaan normal. Ya itu tadi sih ya. Ya gara-gara pandemi kan ya Bu ya, jadi susah gitu kan ya Bu ya. Ya semoga aja pandemi ini bisa cepat-cepat kelar lah, bisa sekolah offline bisa soalnya kan apa ya, kalau sekolah online tuh kadang juga susah banget itu apa namanya masuk materi gitu. Jadi ya semoga cepat-cepat bisa tatap muka lah. Oh ya Bu, bagaimana dengan mengalami persiswaan dalam hal akademik maupun non akademik? Kalau kita perhatikan dari setahun belakangan ini ya, memang kegiatan akademik banyak kendala. Jadi seperti yang saya singgung, pasti ada kesulitannya mana? Anak-anak yang biasanya dia belajar selalu harus dipantau, harus dibimbing oleh gurunya, atau harus ada orang tuanya yang mengarahkan. Ini kalau di zaman pandemi ini agak kesulitan. Ya, sulitnya di mana? Sulitnya adalah ketika mereka kegiatan yang harusnya mereka kumpulkan tepat waktu, ya bukan tepat waktu, sehingga proses ini mengganggu anak-anak tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, ya, sehingga anak-anak seperti ini akhirnya mengalami kendala, ya, misalnya paksa nilainya tertunda. Nah, apabila sudah nilainya tertunda, ya, maka gurunya agak kesulitan, ya, baik itu wali kelasnya, kemudian mapelnya, ya, bahkan kemarin ada beberapa anak yang sulit sekali menyesuaikan dengan kegiatan pelajaran daring atau tugas. Mereka selalu lambat dan akhirnya kemarin sampailah ke meja saya. Jadi anak-anak ini terpaksa harus ditangani secara khusus, ya. Jadi dari sebanyak orang itu ada beberapa orang yang agak mungkin lambat, ya, pelajaran daring ini terpaksa mengalami masalah, ya, sampai ke meja saya. Situ kita berikan arahan dan pembinaan ke anak ini agar mereka bisa kembali. Nah, bagi anak-anak yang terbiasa belajar mandiri, ya tentu tidak jadi masalah. Mereka enjoy saja, senang saja, ya, bisa mengikuti dengan baik, bisa mendapatkan nilai dari pelajaran dengan baik. Iya, itu tadi sih ya. Kadang juga saat ini kan ya gara-gara pandemi ini kan banyak siswa juga ya susah
masuk materi lah ya. Tapi kalau siswanya yang bisa apa ya, bisa belajar mandiri gitu kan, yang apa ya, nggak les atau apa itu ya pasti bisa lah ya, masih bisa masuk. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngajarin gitu kan, orang tua juga lagi sibuk dan atau juga kakak-kakaknya juga sibuk dan kita juga bingung mau mau harus les nih, kayaknya harus les deh, walaupun yang mau nggak mau ya itu tadi sih, biar bisa paham lah materi sekolah gitu. Oke. Terus bagaimana dengan siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler, Bu? Soalnya kan ini kan pandemi kan, Bu ya, jadi susah gitu kan, Bu. Gimana, Bu? Ekstrakurikuler itu jelas dalam apa namanya peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian di masa pandemi ini memang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Memang sudah ada panduan dari kementerian selama pandemi ini kita tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan yang penting-penting saja seperti KBM itu saja dilaksanakan secara daring. Ya. Nah, tetapi bagi kita SMA Negeri 6 Palembang yang memiliki banyak sekali ekskul, ada 24 ekskul yang sekarang ini ada di SMA Negeri 6 Palembang, anak-anaknya cukup kreatif. Mereka tetap bisa melaksanakan aktivitas itu juga secara daring. Jadi ada ekskul-ekskul tertentu yang mereka tidak mau kehilangan momen, ya kalau mereka tetap melaksanakan itu seperti misalnya KIR itu. Mereka bisa masih tetap melakukan penelitian, membuat karya tulis, masih tetap aktif. Bahkan kemarin walaupun zaman pandemi, kita sudah sampai ke balik tangga, inovasi-inovasi kita kemarin sudah masuk di tingkat provinsi, inovasi yang apa namanya diperhitungkan oleh provinsi. Jadi pandemi ini saya berharap ini tidak mengurangi aktivitas kita, tidak mengurangi kreativitas kita ya. Kita tetap harus bisa berkarya. Itu ciri dari anak SMA Negeri 6. Bener sih. Ya walaupun ya kan udah dikasih tahu sama pemerintah, walaupun ekskul itu stop dulu, tapi ya SMA 6 kan tetap inilah apa, setidaknya tetap bisa laksana ekskul walaupun lagi pandemi kayak gini kan ya, lewat Zoom biasanya. Wah, tapi memang sih kalau yang kayak ekskul yang apa kayak olahraga gitu seperti futsal dan sebagainya itu memang agak susah sih kan, Bu ya. Susah. Itu tadi sih gara-gara pandemi jadi susah sih, benar-benar. Oke. Tapi bisa melakukan aktivitas lain, bisa melakukan yang lain. Bener. Ya itu tadi sih. Terus apakah dalam masa daring ini guru-guru kesulitan dalam mengajar gitu? Ya. Nah, kalau ditanya kesulitan, sebenarnya guru-guru ini sudah punya trik. Ya, jadi semua guru itu adalah guru yang profesional. Sebagai seorang guru yang profesional, setiap kesulitan itu tidak dianggap sebagai suatu kesulitan, tapi itu adalah merupakan suatu tantangan. Jadi semua guru pasti inginnya semua guru punya tatap muka. Karena dengan tatap muka kita bisa langsung bertemu dengan anaknya, tahu karakter anaknya, tahu anaknya. Tapi itu apa namanya kalau sudah situasinya pandemi seperti ini dan kita tidak diperkenankan tatap muka karena kesehatan itu lebih penting, maka tentu kita harus mencari jalan, mencari strategi lain sehingga dengan secara daring pun kita masih tetap melakukan aktivitasnya walaupun tadi kesulitannya tadi di situ ketika ada siswanya yang tidak bisa mengikuti, misalnya gurunya sudah aktif, gurunya sudah siap dengan pembelajaran, gurunya sudah menyiapkan untuk pembelajaran daring, tapi siswanya malah tidur, ya, siswanya malah di rumah apa namanya tidak menghidupkan apa namanya pada saat Zoom dia tidak aktif kameranya atau dia tidak mengikuti kegiatan. Nah ini menjadi salah satu hal yang menghambat proses belajar. Sedangkan guru itu kan maunya anaknya jangan sampai ketinggalan. Jadi kalau guru ini semuanya sama anak, ya kalau guru ini semuanya sama-sama ingin agar anak didik itu bisa sukses, bisa maju, bisa mengikuti, ya. Tapi tadi jika sudah terbentur dengan masa akan dicarikan strateginya, bagaimana caranya supaya siswanya masih tetap bisa terlibat, bisa aktif, bisa melakukan semua aktivitas pembelajaran dengan enjoy. Ini kuncinya ya, jangan pernah anak-anak merasa putus asa ketika tidak bisa. Gurumu pasti sudah siap membantu.
ya kan? Kalaupun nanti terbentur, apalagi saya yakin pada pelajaran eksak yang agak sulit ya, kamu bisa berkonsultasi dengan guru. Ada beberapa guru kita yang dia menyiapkan diri khusus anaknya diminta untuk datang, ya datang ke sekolah, tapi tidak banyak. Paling beberapa orang yang mengalami kesulitan, mereka diberikan kesempatan untuk belajar langsung tatap muka ketika ada materi-materi yang sulit untuk mereka terima. Jadi jangan khawatir anak-anak, ya. Kalau ketika daring ini kita jadi apa ibaratnya mati suri, tidak ya. Tetap kita laksanakan semua aktivitas kita. Hanya saja mungkin medianya saja yang berubah. Kalau tadi bisa langsung, sekarang kita ganti ya. Tidak ada yang tidak bisa. Ya ada rotan akar pun jadi. Itu kan pepatah yang sudah sering kita dengar kan. Dan insya Allah guru SMA 6 sampai saat ini pun masih tetap eksis, masih tetap akomodir. Salut ya pokoknya walaupun Ya. ya memang kondisinya memang apa ya kurang mendukung lah ya pastinya kan, tapi ya guru-guru SMA 6 masih bisa kondisikan lah ya pokoknya emang salut sih. Oke, selanjutnya yaitu apa tanggapan Dewan Guru setelah para murid mengeluh akan susahnya belajar daring. Kalau muridnya ngeluh susah belajar daring, gurunya sebenarnya lebih ini keluhannya lebih berat lagi ya. Betapa susahnya mengajak siswa belajar daring. Ini susah ya. Tapi itu tadi ya, Ibu seperti Ibu kemukakan tadi ya bahwa semua guru sama ya, sama inginnya tatap muka. Inginnya tatap muka. Tapi tadi ya kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Jadi kalau siswanya mengeluh sulit belajar daring, kalau gurunya lebih sulit lagi bagaimana menyampaikan materi secara daring. Ya, tapi kan sekarang lihat banyak sudah media, ya media-media yang mendukung sebenarnya. Banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang justru memudahkan siswa. Mungkin kita bisa searching ya, lihat saja di apa namanya pembelajaran-pembelajaran dan jadi kita lebih mengarah ke teknologi. Teknologinya lebih diberdayakan. Jadi gurunya juga belajar teknologi, ya siswanya juga mungkin karena sudah terbiasa dengan teknologi, ya semestinya itu membuat dia lebih mudah, ya lebih mudah. Nah ini kita tapi sayangnya siswa ini belajar teknologinya bukan untuk pembelajaran, main game. Kalau teknologi main game itu wah lebih luar biasa ya. Nah, kenapa belajarnya tidak dibuat seperti itu? Sehingga nanti kesannya belajar itu menyenangkan walaupun lewat teknologi. Tapi kita berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Amin. Kesulitan itu bisa kita atasi. Oke, selanjutnya itu bagaimana tanggapan Ibu mengenai kegiatan Sixterion ini yang akan diselenggarakan oleh sekolah? Soalnya kan ini kan agak susah kan ya Bu ya, karena masih pandemi kayak ini kan ya, beda dari tahun sebelumnya lah Bu ya kan ya. Ya. Gitu. Jadi gini, Pak Azifah dan kawan ya, saya merasa senang. Ya. Sekolah juga pasti merasa bangga dengan apa yang sudah panitia lakukan. Karena memang kegiatan memperingati berdirinya SMA Negeri Palembang ini sebenarnya adalah besar ya. Tapi kita zaman pandemi ini mungkin kita bisa melakukan langsung. Tapi dengan acara yang seperti kamu kemas sekarang ini adalah sesuatu luar biasa. Ya. Jadi semua pasti senang. Apalagi alumni yang nanti menyaksikan acara kita ini. Mereka akan melihat bagaimana kreatifnya adik-adiknya ya, bagaimana semangatnya adik-adiknya dalam menyelenggarakan kegiatan untuk nanti hari lahirnya SMA 6. Ya, saya lihat kemarin kamu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan apa sudah kamu persiapkan, baik lomba intern maupun ekstern. Itu luar biasa, walaupun secara daring, bukan mudah untuk melaksanakan itu. Kemudian podcast seperti ini pun kalian tampilkan. Nanti ada streaming YouTube juga ya. Kemudian ada yang tidak kalah pentingnya yang merupakan ruh dari SMA Negeri 6 yang berbasis IMTA, itu adalah penggalangan dana. Ya, saya yakin dengan apa yang sudah kita lakukan ini kita akan mampu berbuat banyak lah untuk diri kita, mungkin untuk orang-orang di sekitar kita ya, untuk SMA Negeri 6 khususnya, untuk orang-orang yang pernah merasakan
pernah mengecap ilmu di SMA Negeri 6 Palembang ini pasti juga akan merasa bangga dan senang dengan usaha kita untuk memperingati atau mengingat kembali loh kejadian beberapa tahun yang lalu ya, pada saat SMA ini lahir. Jadi SMA ini lahir belum ada apa-apanya ya. Yang kata Pak Gubernur pernah Pak Gubernur Pak Herman Deru itu pernah orang tuanya itu pernah membangun sekolah kita ini ya, salah satunya adalah orang tua beliau yang tahu persis bagaimana keadaan lokasi lingkungan sini. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu ya, kemudian dengan proses yang panjang dan perjuangan orang-orang yang memang menginginkan sekolah ini menjadi sekolah yang hebat, sekolah yang bagus, yang memang untuk manfaatnya untuk semua orang, maka sekolah ini bisa seperti itu. Jadi kita tidak bisa melupakan apa-apa yang sudah diperbuat oleh orang-orang sebelumnya, sehingga sekolah ini bisa berdiri bagus ya dengan fasilitas yang cukup baik ya, sehingga ini semua bisa kita manfaatkan untuk kepentingan anak-anak belajar. Dan satu lagi yang tidak kalah penting anak-anak, bahwa keunggulan kita berbasis Intak ini adalah merupakan sesuatu keunggulan yang unik yang tidak yang ada di sekolah yang lain. Kenapa? Karena kita mengedepankan akhlak, mengedepankan karakter, mengedepankan agama sebagai pedoman arah kita dalam menyukseskan anak didik nantinya yang akan keluar dari SMA Negeri 6 Palembang. Dan itu adalah ibadah bagi kita semua. Ya, jadi kalau sekolah kita ini tetap bertahan dengan keunggulan Intaknya, ya, dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Intaknya, maka yakinlah ini akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Ya, anak-anak juga yang sudah berbuat semaksimal mungkin untuk kemaslahatan orang banyak di dalam sekolah kita ini dan bisa mengimbaskan kepada orang-orang lain, itu adalah amal jariah yang tidak ada harganya, asal ketika melakukan itu kita ikhlas. Ikhlasnya apa? Ikhlas untuk kepentingan orang banyak, dan ikhlasnya karena Allah. Ya, emang sih. Ya, SMA 6 juga memang banyak di kalangan para di lingkungan Palembang katanya unggulan impact ya pastinya. Emang itu tadi sih memang tujuannya ya benar-benar ya memang untuk kedepannya tuh supaya siswa-siswa juga bukan cuma hanya pinter dalam akademik, tapi yang pastinya imannya juga bagus, akhlaknya juga bagus yang pastinya. Gitu. Terus upaya apa yang dapat kita lakukan sebagai warga sekolah dalam melancarkan kegiatan Sisteron ini, Bu? Ya, kita sebagai warga sekolah ya, kita harus wajib lah ya, wajib mendukung, mensupport, memberikan spirit, memberikan motivasi, ya, baik itu bantuan mungkin berupa dana atau berupa bantuan moral ya, untuk keberlangsungan atau kesuksesan acara kita ini. Karena acara kita ini bukan untuk kita, tapi untuk semua ya, untuk semua nanti yang menonton, untuk semua orang-orang yang pernah hadir di SMA Negeri 6 Palembang ini, orang yang pernah memberikan arti atau pernah menimbah ya sebagai kawah ilmu. Itu mari kita berikan support, semangat ya kepada seluruh panitia agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Kenapa? Karena dengan memberikan dukungan baik moral, material ya, ini sebenarnya sudah memberikan sesuatu yang berarti bagi kita semua, terutama untuk kita yang ada di SMA Negeri 6 Palembang ini. Ya pokoknya dalam rangka Sisterion semoga ya kedepannya bukan cuman untuk yang SMA 6 aja tuh yang ngerayain, tapi ya memang semua orang tuh bisa ngerasain lah, bisa partisipasi gitu dalam acara Sisterion ini. Oke, terus apakah yang Ibu harapkan dalam kegiatan Sisteron ini? Saya berharap kegiatan Sisteron ini yang merupakan hari peringat hari lahirnya SMA Negeri Palembang, bahwa kita semua harus pertama kita harus bersyukurlah kepada Allah bahwa kita sempat di bagian dari SMA Negeri Palembang. Jadi kita bersyukur kepada Allah nih bahwa kita sempat menjadi bagian dari SMA Negeri 6 Palembang. Yang kedua, harapan saya kepada semua alumni ya atau
jabat mungkin yang pernah lahir dari SMA Negeri 6 Palembang ini tetaplah berikan dukungan baik moral, material kepada SMA Negeri 6 Palembang kan tetap eksis dengan keunggulannya, dengan eksis keunggulan impaknya, dengan mendukung semua siswa-siswa nanti yang mungkin setelah menyelesaikan dari pendidikan dari SMA Negeri 6 Palembang ini bisa membentuk ikatan alumni yang kuat, ya, agar bisa saling membantu. Jadi tujuan kita semua alumni itu bisa membantu yang di bawah, yang sudah jadi pejabat, yang sudah menjadi orang hebat, bisa membantu nanti adik-adiknya yang di bawahnya untuk berkecimpung juga dalam hal mungkin perekonomian atau pembangunan, sehingga nanti bisa memberikan arti. Jadi kalau pernah menjadi alumni SMA Negeri 6 Palembang, ada adiknya ya SMA Negeri 6 Palembang yang sudah selesai nanti kuliah, ya, bentuklah ikatan alumni yang kuat, ya. Terus jangan lupakan dukungan terhadap sekolah kita ini, karena nanti kalau kami guru ini mungkin sudah berganti dengan yang baru, ya, guru yang baru, kami sudah tidak ada lagi di sini. Tapi dengan adanya ikatan alumni yang kuat, ya, maka SMA Negeri 6 ini pasti akan terus berjalan, walaupun guru yang lama itu sudah tidak ada lagi, ya. Banyak alumni-alumni yang sekarang sudah memberikan dukungan terhadap pendidikan Shakespearean ini. Seperti yang saya tahunya, yang tidak putus-putus yang memberikan dukungan adalah dari Rio Soundtrack, ya. Rio alumni yang cukup cukup banyak memberikan dukungan material untuk SMA Negeri 6 Palembang. Sehingga sampai detik ini pun saya masih tetap semangat kalau melaksanakan kegiatan Shakespearean atau kegiatan peringati Hari SMA 6 Palembang. Karena saya yakin Rio dan kawan-kawannya akan membantu kita, ya. Nah, mudah-mudahan ada Rio-Rio yang lain. Nanti kalau Rio ini sudah nggak ada kan, nanti ada Rio-Rio yang lain, yang alumni-alumni yang lain yang akan membantu juga SMA Negeri 6 Palembang, ya. Mudah-mudahan ini harapan saya ke depan, anak-anakku semua jangan putuskan silaturahim kita, baik dengan adiknya maupun dengan kakak-kakak angkatannya yang telah lalu. Kenapa? Karena banyaknya aktivitas SMA perlu dukungan agar sekolah kita ini semakin maju, agar keunggulannya, ya, dalam bidang infak ini semakin bertahan dan kuat. Dan ini nanti hasilnya adalah anak-anak yang luar biasa. Itu harapan saya. Banyak juga ya harapannya, tapi semoga ke depannya lebih baik lagi lah untuk Shakespearean ini yang pastinya. Oke, terus yang terakhir yaitu apa harapan Ibu ke depannya mengenai sekolah SMA 6 ini? Saya tetap berharap SMA Negeri 6 tetap dengan keunggulannya, tetap dengan prestasinya, tetap dengan budaya Islaminya sesuai dengan visi misi kita. Dalam iman, ilmu, dan budaya Islami yang berwawasan nih. Ya, itu sih memang tidak jauh-jauh dari iman dan akhlak lah ya pastinya kan ya. Ya, memang sih nggak cuma pintar akademik, tapi ya harus akhlaknya bagus gitu kan ya. Jadi biar stabil lah, biar nggak ketimbang sebelah gitu kan ya. Ya. Oke, kayaknya itu aja deh. Dan saya Ziva mau ucap makasih banyak Bu untuk menyempati waktunya. Sama-sama Ziva. Walaupun ada salah-salah kata, mohon maaf ya Bu ya. Soalnya ya pertama kali juga Ziva ngisi menjadi moderator di podcast. Jadi dikasih kesempatan lah. Oke, makasih Bu. Oke, mengenai itu aja sih, mengenai wawancara bersama ibu favorit kita semua ya pastinya Ibu Elvi, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kegiatan ini, baik itu moderator atau narasumber, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.